Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mus Fikri. Saya dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2018. Saya akan menjelaskan mengenai promosi. Promosi adalah suatu hal yang sudah biasa kita dengar dan kita lihat di sekitar kita. Pada masa ini, masyarakat terkenal dengan pola hidup yang cukup konsumtif. Ketika mereka mendengar kata promo, mereka akan berpikir untuk membeli barang tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan pengertian mengenai promosi. Promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Promosi sendiri merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Pengertian tersebut merupakan pengambilan kesimpulan dari promosi yang diartikan oleh Harper Boyd yang berbunyi, promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Dan juga dari Bond dan Kurtz yang mengartikan promosi, proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Nah, kemudian ada tujuan promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber. Nah, yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Nah, jadi promosi ini kita memiliki target-target nih. Nah, target-target ini merupakan calon-calon konsumen yang potensial yang kemungkinan besar akan membeli barang yang kita jual. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Nah, dari barang-barang yang kita promosiin ini nih, tentu kan kita mencari pasar nih. Nah, dari pasar-pasar ini nih bakal terjadi banyak konsumen-konsumen baru yang baru mencoba, karena konsumen baru ini bagaimana loh cara kita memikat mereka sehingga mereka mau membeli barang kita. Nah, yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Tentu orang mempromosikan barang-barang mereka tuh supaya barang-barang mereka tuh terjual lebih banyak lagi sehingga dilakukan promosi. Nah, yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Nah, jadi dari kita biasa kenal dengan persaingan nih. Jadi tujuannya promosi ini ya kita bersaing satu sama lain nih agar supaya orang-orang konsumen-konsumen ini membeli barang yang kita perdagangkan. Nah, kemudian yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi kita tentu memerlukan sebuah citra untuk mendapatkan trust atau kepercayaan dari konsumen. Nah, jadi perlu kita membuat sebuah citra yang baik sehingga konsumen itu mengenal produk yang kita tawarkan. Kemudian yang enam dan terakhir, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Nah, kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan peningkatan profit atau keuntungan. Nah, kemudian saya masuk ke jenis-jenis promosi. Yang pertama itu ada promosi secara fisik. Nah, jadi promosi secara fisik ini biasanya berada di acara tertentu atau event-event khusus seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Nah, biasanya para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Nah, dari promosi secara fisik ini mempunyai kelebihan, yaitu dapat langsung menjangkau konsumen. Nah, karena adanya stand atau booth tersebut, tentunya orang-orang yang mempromosikan itu akan bertemu langsung kepada konsumen-konsumennya yang biasa kita bilang direct selling. Nah, kemudian ada kekurangan juga tentunya, terbatasnya calon konsumen. Nah, jadi dari tentu kan event-event ini kan mempunyai target sendiri nih orang-orang yang datang, dan gak mungkin semua orang yang ada di dunia ini kan datang ke event tersebut. Pasti orang-orang terbatas saja, tentu seperti orang yang beli tiket. Nah, dan belum tentu semua orang yang beli tiket itu bisa datang atau menghampiri stand atau booth yang kita sediakan. Kemudian ada promosi melalui media tradisional. Nah, mungkin pada zaman kita kecil promosi media ini dikenal media modern, tapi untuk sekarang ini sudah berubah menjadi media tradisional, yaitu media cetak dan elektronik. Nah, kelebihannya dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik, karena jangkauan media yang memang cukup luas. Nah, dan mereka pun memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kenapa mereka bisa membutuhkan biaya yang sangat besar? Karena media-media cetak dan elektronik ini membutuhkan yang
Contohnya seperti media cetak nih. Media cetak membutuhkan media yang dimana mereka untuk mencetak seperti kertas. Kemudian mereka membutuhkan tinta. Terus mereka butuh menyebarkan media ini nih. Nah, mereka tuh dari situ tuh mereka membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, sehingga dari modal itu mereka tuh memperhitungkan beberapa modal, berapa keuntungan yang akan mereka dapatkan. Kemudian untuk media elektronik, contohnya mereka membutuhkan sebuah antena pemancar. Nah, antena pemancar ini nggak murah karena mereka bisa dibilang salah satu yang rumit, terus juga pembuatannya pun cukup mahal. Nah, kemudian ada ketiga, promosi melalui media digital. Media yang digunakan adalah media digital seperti sosial media dan internet. Nah, untuk promosi ini pun sekarang dikenal dengan promosi secara modern karena menggunakan gadget-gadget yang mungkin sekarang udah banyak banget bertebaran di mana-mana. Contohnya endorse, paid promote, sponsor aplikasi, promo hingga promo e-commerce. Nah, kelebihannya nih, memiliki cakupan yang benar-benar luas, bahkan bisa seluruh dunia. Dan memiliki biaya yang murah. Ya, pasti teman-teman sekarang udah banyak sih yang udah pakai internet kan. Internet ini pun kita bahkan orangnya di ujung belahan dunia pun kalau mereka bisa mengakses, kita bisa dapat bertemu. Dan kemudian kenapa bisa lebih murah? Banyak aplikasi yang menawarkan media promosi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan media elektronik ataupun cetak. Dikarenakan mereka tidak membutuhkan modal yang besar untuk mengiklankan barang ataupun jasa yang ingin mereka iklankan. Nah, kekurangannya memiliki banyak kompetitor yang serupa sehingga terjadi persaingan yang ketat. Nah, karena tadi itu yang harganya murah terus bisa mencakup hal yang luas, tentu banyak orang yang tertarik melakukan promosi di media ini. Jadi ya seperti yang saya jelaskan, memiliki banyak kompetitor dengan barang yang mungkin sama kita jual. Kemudian ada upaya dan kemudian saya masuk ke upaya dalam promosi. Nah, berikut berbagai cara atau upaya dalam mempromosikan suatu produk yang sama agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan. Nah, jadi upaya dan promosi ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama, periklanan atau advertising. Merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non-laba ataupun para individu. Tujuan utama periklanan adalah meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Contohnya kayak tadi tuh yang media elektronik sama media cetak, ini salah satu termasuk ke periklanan advertising. Kemudian ada personal selling, merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung atau tatap muka agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Bahasa kerennya sih face to face atau direct selling. Kemudian ada publisitas, adalah sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun tanpa pengawasan dari sponsor. Merupakan teknik promosi yang cukup efektif karena biasa dikenal dengan promosi mulut ke mulut. Jadi karena contohnya nih, misalnya konsumen A nih, wah mereka percaya nih sama barang yang kita jual, mereka akan menceritakan ke teman-temannya, ke si B, ke si C, dan lama-lama tuh dia pun akan mensugesti teman-temannya, wah ayo dong beli karena buat gua aja ini sesuatu yang bagus, buat kenapa nggak buat kalian semua gitu. Nah, kemudian ada promosi penjualan atau sales promotion, merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Juga potongan harga seperti diskon atau pemberian diskon ketika pembelian produk. Kemudian ada penawaran langsung atau direct marketing, adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Biasanya menelpon konsumen untuk mendapat respon langsung. Atau ketika perusahaan ingin menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan, mereka menggunakan strategi komunikasi langsung di mana lebih bisa berinteraksi database yang memicu proses komunikasi pemasaran menggunakan media untuk mendorong respon pelanggan. Nah, jadi contohnya nih, kita pasti kita menggunakan salah satu provider di HP kita nih, pasti pernah ditelepon sama customer service-nya dong mengenai nanya, wah bagaimana pendapat mereka nih mengenai provider yang kita pakai. Nah, itu merupakan salah satu dari pemasaran langsung. Jadi mereka pengen tahu langsung loh dari konsumen itu gimana pendapat mereka. Nah, kemudian ada hubungan promosi dengan penjualan, itu promosi dapat meningkatkan angka penjualan. Pada umumnya setelah angka penjualan cukup tinggi,
suatu badan produksi atau distributor akan mengurangi kegiatan promosi. Nah, kemudian saya punya beberapa contoh-contoh promosi nih yang dilakukan. Contohnya adalah promosi di sebuah toko. Contohnya pasti kita pernah dengar buy one get one, buy two get two. Nah, buy two get one itu kan salah satu contoh promosi nih biar mereka memperkenalkan kita punya produk-produk ini. Kemudian ada promosi suatu provider komunikasi. Telepon 5 menit dapat gratis telepon selama 30 menit. Itu contohnya sih. Mungkin buat kita pun sekarang kita lebih banyak untuk menelpon tuh menggunakannya biasa kita kenal dengan free call ya, walaupun sebenarnya itu bukan free call sih, mereka menggunakan data internet, tapi mungkin menurut kita itu lebih murah karena pun sekarang lebih banyak sih, udah banyak juga provider-provider yang ngasih kuota gede cuman tapi dengan harga murah. Nah, kemudian tuh ada promosi di sebuah restoran. Pasti sering banget nih buat teman-teman nih, contohnya pengguna Gojek ya. Mereka kalian ini pernah beli contohnya kayak apa ya? Beli kopi susu gratis atau beli kopi susu gratis kue atau berbagai macamnya, dan bisa juga kayak contoh sebenarnya beli McD sih, karena beberapa tuh beli McD tuh beli ayam gratis minum. Nah, cukup sekianlah penjelasan saya mengenai promosi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.